Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat. Semoga banyak rezeki dan dilancarkan usahanya. Oke? Welcome to Sam's Argan's World. Oke teman-teman, kali ini saya juga hari ini saya dapat paket. Oke? Apa isinya? Kita buka aja langsung. Paketnya ini ya teman-teman ya. Ini. Saya beli second sih ini. Ini saya beli second teman-teman. Oke. Tapi keadaannya menurut penjual cukup cukup min ya. Min itu dalam artian kondisinya bagus gitu loh. Coba, kok berat ya? Berat sekali. Oke. Kita lihat cukup, covernya cukup bagus ya. Ya pemakaian lah, ada pemakaian. Oke, kita lihat isinya aja. Ya, cuma dibeginikan doang ya. Sayang nggak dibungkus dengan baik. Kondisinya lumayan bagus ya. Kondisinya lumayan bagus. Saya buka aja ini covernya. Sama ini ada kabel sama baterai ya, sama buku-bukunya ya, sama buku-bukunya. Oke, kita lihat aja. Tapi yang jelas ini saya nggak pakai. Ini juga saya nggak pakai. Karena ini akan menemani ini ya. Menemani ini ya. Oke, menemani ini. Jadi saya nggak pakai yang aneh-aneh gitu aja. Oke. Oke, ini ada SD card ya. Teman-teman ya. Kita coba. Ini SanDisk Ultra 60 GB. Oke, kita buka dulu, kita masukin dulu. Oke, ya, kita coba hidupin ya. Oke, gitu ya teman-teman. Pokoknya saya akan pelajari lagi ini. Saya akan pasangkan dengan nanti di sini. Gitu. Jadi side scoop ya. Oke, gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini nggak ada problem, nggak ada masalah gitu. Saya coba untuk setting dulu. Dan saya akan ganti lensanya ya. Oke teman-teman, gitu dulu ya. Lantas untuk menerapkan di side scope cam ini lensanya mesti harus diganti. Gitu ya. Jadi diganti, kalau ini terlalu wide, terlalu luas, dan kalau dipasang di sini langsung
itu kecil sekali. Nah, makanya harus diganti dengan lensa ya. Lensa ini lensa pengganti. Ukuran lensa ini 12 mili 5 megapiksel. Oke. Nah, sebetulnya yang bagus sih 10 megapiksel atau malah bahkan lebih, mau 16 megapiksel pun di sini kan 12 megapiksel ya. Harusnya ini lensanya yang minimal 12 megapiksel juga, tapi karena adanya di marketplace di Indonesia itu 12 mili 5 megapiksel, ya akhirnya untuk bisa menggunakan GoPro ini di side scope cam ini adanya lensa 12 mili 5 megapiksel. Saya lagi order untuk yang 10 megapiksel karena di atas 12 megapiksel itu masih belum ada yang ukuran 12 mili. Oke, gitu ya. Ada tapi mahal banget ya dari Eagle Vision. Saya nggak tahu berapa megapiksel yang dimiliki oleh Eagle Vision, tapi saya mencoba untuk cari yang murah, alternatif yang murah yang mendekati ke 12 megapiksel. Gitu. Oke. Bagaimana caranya kita mengganti lensa di GoPro ini? Langsung aja. Ini kita singkirkan dulu box-boxnya. Oke, ini juga kita singkirkan dulu. Kita pinggirin dulu. Oke, ini. Nah, sebetulnya teman-teman kalau pertama kali mesti harus sediakan alat ya. Alat tang jepit seperti ini ya. Tang jepit seperti ini. Oke. Untuk membuka protective lens ini cukup sederhana ya teman-teman ya. Jadi teman-teman mesti sebelum itu dibuka aja kalau kita mau mengganti dan lain sebagainya ini sebaiknya langkah awal kita mesti membuka baterai, maksudnya melepaskan baterai ya. Baterai kita simpan di samping dulu. Oke, setelah aman berarti nggak ada elektronik dan lain sebagainya yang bisa nyala di sini. Oke. Supaya aman aja gitu ya teman-teman. Oke. Nah ini bukanya gap gitu ya. Jadi ditarik sedikit ada gap. Terus diputer. Sebentar agak keras ya. Karena nah setelah ada gap begini. Kelihatan ya. Setelah ada gap begini. Setelah ada gap begini. Tinggal putar aja teman-teman. Ya, putar aja. Oke. Nah, lepas. Oke. Nah, lensa ini karena pernah saya buka juga ya sebelumnya, jadi dia gampang ini untuk bukanya. Oke. Sebetulnya pakai ini ya, gitu ya. Pakai tang. Tapi ini karena pernah saya buka, jadi gampang gitu. Sebentar. Diputar aja. Atau pakai tang deh. Supaya gampang. Oke. Masih keras. Jangan terlalu jangan terlalu rapat untuk ininya. Tangnya ini jangan terlalu keras gitu. Nanti lensanya tambah baret ataupun apa. Nah, setelah kita buka, oke, kita lepas.
Kita lepas. Oke, kita lepas. Ya, seperti ini ya. Seperti ini ya. Oke, nah untuk sensor yang di dalam sebaiknya teman-teman lakukan seperti ini ya, dibalik saja ya. Dibalik saja supaya nggak kemasukan debu atau apa gitu ya. Nah, dibalik aja gitu. Oke, terus lantas kita siapkan yang baru. Kita potong saja yang baru ini. Oke, lensanya seperti ini ya. Nah, ini jangan disentuh ya. Nanti susah untuk untuk membersihkannya. Oke. Nah, teman-teman di sini lensanya itu 12 mili ya. Sebentar. Nah, 12 mili 5 MP ya. Ada IR-nya. Oke? Gitu ya. Nah, langsung kita pasang saja. Oke, pas. Nah, ini untuk mencari fokusnya itu teman-teman mesti putar terus dicari yang mana yang paling yang paling fokus gitu ya. Oke, sementara begitu kita taruh ini. Oke, teman-teman, sekedar info, lensa ini di marketplace Indonesia itu saya belinya agak mahal ini. Ini harusnya nggak semahal ini. Ini harganya di marketplace 195.000 dengan ongkos kirim 28-30.000, berarti 225-an lah, 223 sampai 225. Oke. Sebetulnya bisa lebih murah ini, nggak seperti ini sih. Gitu. Nah, sebetulnya ada yang merekomendasikan 12 mili atau 16 mili gitu ya. Nah, saya memilih yang 12, tapi ada saya lihat di review-review di YouTube itu ada yang menggunakan 16 mili. Teman-teman airsoft gun itu ada yang menggunakan 16 mili ya. Itu belum saya coba sih, saya akan coba juga gitu. Nah, yang penting itu sebetulnya megapikselnya ya. Semakin tinggi megapiksel akan dihasilkan gambar yang semakin besar karena semakin bagus maksud saya, dan untuk kualitasnya itu lebih bagus gitu. Karena base-nya ini atau GoPro ini udah mendukung sampai 12 megapiksel. Oke. Gitu ya. Coba kita masukin aja, lantas kita cari fokusnya itu. Oke, saya skip dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Saya sediakan ini, kebetulan saya ada monitor yang bisa mempercepat saya untuk mencari fokus yang yang saya inginkan gitu, fokus yang paling bagus gitu ya. Oke, kita masukin aja. Kita masukin aja untuk baterainya. Kita
Kita masukin baterainya, oke. Ya. Nah, sementara ini akan kita lepas saja ya. Karena kalau misalkan saya masukkan sini, biar saya bisa langsung anu aja, langsung saya colok. Jadi nggak usah buka-buka case-nya gitu. Oke, kita lepas saja. Ngelepas ini kalau bisa 45 derajat ya. Jadi jangan begini, juga jangan begini. 45 derajat, tekan aja ke belakang. Nah, itu ya. Gampang. Dan memang bisa dilepas, khusus bisa dilepas kok. Oke, kita nyalakan saja ini monitornya. Lantas kita colok juga untuk ke monitor. Sorry, ini begini rasanya. Nah, oke. Kita lihat ya. Kita nyalakan. Ya, seperti itu ya. Jadi ini masih nggak fokus ya. Nggak fokus. Kita cari fokusnya. Oke, teman-teman. Jadi ini penampakan GoPro saya setelah saya utek-utek ya. Jadi kalau yang kemarin itu lensa ini nggak bisa masuk. Jadi nggak bisa masuk seperti ini ya. Jadi dia muncul gitu ya. Jadi dia muncul. Nah, dia munculnya itu kira-kira segini. Jadi nggak fokus gitu. Oke, jadi nggak fokus. Fokusnya nggak bisa gitu. Oke. Nah, setelah saya utek-utek ya, akhirnya ada caranya. Saya kasih tahu, saya akan beritahu langkah-langkahnya. Oke. Nah, ini jadinya. Ini adalah lensa penggantinya. Oke, lensa CCTV yang 12 mili. Akhirnya seperti ini, jadi dia bisa masuk. Dan ini fokusnya itu di sini. Ini segini masuknya. Nah, ini fokus gitu. Oke, nanti ada footage-nya. Fokusnya ini di teleskop saya. Oke, nah, jadi langkahnya teman-teman, ternyata teman-teman nggak bisa langsung mengganti plug and play lensa CCTV itu langsung dipasangkan ke GoPro ini, nggak bisa gitu ya. Karena apa? Ternyata ini lensa ini 12 mili dengan pitch 0,5. Oke, setelah saya gali lagi informasinya, ternyata GoPro 7 ini, saya nggak tahu GoPro 6 dan GoPro 5, tapi yang jelas untuk GoPro 7 Black ini itu pitch-nya 0,35 gitu ya. Jadi ada bedanya. Pitch itu ulirnya itu ya. Jadi ulirnya lensa itu pitch-nya itu 0,35 untuk GoPro. Sedangkan untuk lensa penggantinya, CCTV, lensa CCTV yang 12 mili ini, itu pitch-nya 0,5 itu. Nah, makanya setelah saya gali lagi, lensa itu teman-teman ada kalau nggak salah 11,8 itu ulir semua ya. Lensa itu ulir semua. Oke, ini teman-teman ya. Ini adalah lensa aslinya GoPro ya.
Ini lensa aslinya GoPro. Oke. Nah, begini. Nah, pitch itu ini saya kasih selotip ya karena saya pasang di action cam yang lain gitu ya. Oke, pitch itu adalah ini bagian ulirnya ini, bagian ulir ini ya. Bagian ulir ini ya, bagian ulir di sini ya. Bagian ulir di sini. Nah, gini aja. Sebentar. Nah, bagian ulir di sini ya. Bagian ulir di sini. Itu kalau GoPro ini 0,35. Oke. Kalau lensa pengganti itu 0,5 pitch-nya. Oke. Jadi ulirnya itu. Nah, sekarang karena tidak sama, jadi mulai dari ujung sini, sampai ke sini kira-kira ini 6-7 mili ya. 6-7 mili itu saya kikir. Saya hilangkan ulirnya. Nah, saya hilangkan ulirnya ini, saya hilangkan. Oke. Saya hilangkan, jadi ulirnya itu cuma sedikit nempel. Dia bisa diputer kira-kira 2-3 putaran aja. Nah, caranya teman-teman jangan sampai, maksud saya begini, untuk mengkikir ulirnya lensa pengganti ini, teman-teman pelan-pelan aja gitu. Maksud saya pelan-pelan itu jadi dikikir 3 mili gitu ya, dikikir 3 mili, dihilangkan 3 mili, dicoba. Nah, setelah dicoba ketemu apa enggak ininya, apa namanya fokusnya. Misalkan enggak ketemu, tambahin lagi 2 mili. Itu, tambahin lagi 2 mili. Oke, jadi 5 mili misalkan. 5 mili diputar-putar sedikit, ketemu apa enggak fokusnya, masih belum ketemu, kikir lagi. Tapi kayaknya paling banyak kira-kira antara sini sampai sini ya. Itu kira-kira 7 mili kali ya. 7 mili. Kalau nggak salah 7 mili. Sebentar, saya ukurnya. Ya, kira-kira 7 mili ya. Nah, dari sini 6 mili deh. Gitu. Dari ujung dalam 6 mili. Gitu ya. Dari ujung 6 mili ya, dari ujung ya. Nah gini, kira-kira dari ujung habisin 6 mili ke depan, gitu ya. Gini ya. Nah gini. Nah, oke. Habisin 6 mili. Nah gini. Gitu ya. Nah, setelah dihabisin, nah teman-teman cari selotip. Cari selotip apa namanya untuk kadang untuk pipa dan lain sebagainya itu. Nah, teman-teman kasih seperti ini. Gitu ya. Tapi tipis saja, tipis saja. Tipis saja. Tipis saja supaya dia gigit aja, nanti gigit di ulirnya itu kan sudah kosong ya, sudah nggak ada ulirnya. Terus kalau dikasih ini tuh ada gigit sedikit gitu aja. Jangan terlalu tebal juga, pokoknya tipis-tipis saja. Di ya apa namanya, maksud saya di ulang-ulang, di repeat, jadi ditambah lagi. Kalau misalnya kurang tebal ditambah lagi gitu aja. Maksud saya begitu. Nah, setelah itu kalau punya saya ini 6 mili ya, terus saya putar sedikit kira-kira 1,5 putaran itu fokus gitu. Ya, fokus ya. Jadi setelah fokus, oke. Setelah fokus itu saya tandain dia. Saya pakai saya tandain di sini ya, ada mark gitu,
berarti fokusnya di titik ini gitu. Di titik ini, terus supaya nggak gampang goyang ataupun apa, saya kasih ini semacam apa ya, kayak busa gitu, semacam busa agak keras gitu. Saya taruh di sekelilingnya. Saya taruh di sekelilingnya supaya dia nggak ke kanan ke kiri atau ke atas ke bawah. Karena ulirnya itu nyantolnya cuma sedikit gitu. Nyantolnya itu cuma sedikit. Nyantol ke GoPro-nya cuma sedikit lensa ini gitu. Ya. Nah, gitu ya. Jadi sebetulnya nggak sulit kok. Jadi kalau ada ya ini share ilmu share pengetahuan aja. Saya pikir semua teman-teman pasti bisa lah, gitu ya. Ya ini pengalaman dan ilmu aja. Ilmu harus diberitahukan, maksud saya disebarkan lah gitu. Nggak perlu nggak perlu disimpan untuk sendiri, terus nggak membagi dengan yang lain gitu. Susah kalau kayak gitu ya. Oke, yang jelas kalau apa saya yang punya, pengalaman saya apa, saya akan berikan gratis gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi gitu aja. Nah setelah ini tinggal masukkan aja kebetulan saya pakai sidecam yang ini, ya investasi lah gitu ya. Terus tinggal masukin aja. Dan ini sudah fokus gitu. Gitu teman-teman. Jadi intinya itu nggak bisa langsung masuk, oke? Intinya lensa pengganti itu nggak bisa langsung masuk. Jadi teman-teman harus direkayasa atau dirubah sedikit. Nah, kecuali teman-teman beli yang Eagle Vision yang memang khusus pitch-nya juga sama gitu. Pitch-nya juga sama untuk GoPro yang 0,35. Tapi kalau yang saya lihat-lihat di AliExpress atau Alibaba dan sebagainya yang dari China itu, ataupun yang di marketplace yang yang ya katakanlah yang harganya 200 ke bawah begitu, itu pitch-nya tidak sama gitu. Jadi langkahnya, jadi nggak usah panik ya habis beli, terus dicoba. Nanti kalau muncul gitu ya nggak apa-apa, dilepas lagi, terus dibersihkan 3 mili, dihilangkan aja ulirnya itu, ulir dari ujung sampai kira-kira 6 mili ke depan gitu. Gitu ya. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan atau ada apa, boleh langsung di kolom komentar aja, di teks di kolom komentar ya. Gitu teman-teman. Jadi memang karena pitch-nya beda ya nggak bisa masuk. Yang pasti sudah nggak bisa masuk. Muncul gitu, muncul jauh gitu. Nah itu nggak fokus gitu. Saya coba cari fokus, meskipun saya pakai monitor ya. Sebetulnya saya pakai monitor. Jadi supaya lebih gampang itu saya pakai monitor seperti ini teman-teman, untuk mencari fokus gitu ya. Nah seperti ini monitornya. Nah inilah sebentar. Nah monitor inilah gitu, monitor ini yang untuk mencari fokus gitu. Gitu ya. Kalau enggak ya langsung dilihat dari di sini aja. Pokoknya karena saya ya biar lebih gampang aja lah dan lebih cepat gitu aja. Tapi sebetulnya nggak pakai pun nggak apa-apa gitu. Sebentar, oke. Jadi gitu ya teman-teman ya. Ini pengalaman saya. Semoga ini bermanfaat. Bila ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa ditaruh di kolom komentar. Gitu ya. Ini sharing pengetahuan
Nggak usah pelit-pelit kalau sama ilmu. Nggak usah pakai apa namanya dibisniskan ataupun apalah gitu. Ya tapi kalau memang untuk bisnis ya monggo-monggo saja. Tapi ilmunya disebarkan saja gitu. Oke, jadi gitu ya. Saya ulang lagi. Beli yang 12 mili atau 16 mili tapi kayaknya paling bagus 12 mili. Lensa CCTV 12 mili 5 MP. Ya, 5 megapiksel. Kalau ini kalau yang di sini ini 5 megapiksel. Sebetulnya kurang ya, harusnya itu ini kalau nggak salah bisa sampai 12 megapiksel gitu. Tapi kalau di pasaran sampai luar negeri pun kayaknya 10 megapiksel. Kalau punyanya Eagle Vision mungkin 12 megapiksel ya. Gitu. Jadi maksimum gitu loh. Hasilnya juga maksimum. Gitu ya. Gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan soal GoPro-nya ataupun lensanya, monggo. Nanti saya akan jawab sebisa saya dan semampu saya. Oke teman-teman, salam sehat, salam satu laras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.